Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 orang meninggal dalam ledakan tabung gas alam yang dibawa truk di Jalan Raya Sukabumi, Bogor. Gandeng para relawan dari ketiga Capres-Cawapres, pemerintah Provinsi Jawa Barat gelar deklarasi pemilu damai dan akur. Prihatin dengan daerah yang rawan bencana, 3 siswa SMK di Purwakarta berinovasi ciptakan alat deteksi longsor. Perwakilan pengawas pemilu dari 39 kecamatan mengikuti apel siaga kampanye pemilu 2024 di kantor Bupati Tasikmalaya. Apel siaga itu guna memastikan kesiapan pengawas pemilu 2024. Bunyi sirine ini menandai resminya pengawasan tahapan kampanye pemilu 2024. Acara dilanjutkan dengan pelepasan balon udara oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda bersama perwakilan dari masing-masing partai politik. Panwaslu dari tingkat desa hingga kecamatan dipastikan menjalankan tugas sesuai aturan dan undang-undang, terutama aparatur sipil negara yang menandatangani fakta integritas untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Panwascam sampai sekretariat dan sampai dengan PKD kita kumpulkan di sini memberitakan kepada masyarakat bahwa sudah siap melaksanakan pengawasan kampanye karena kewenangan eksklusif yang dimiliki adalah di Bawaslu. Apapun pelanggaran itu yang menentukan adalah Bawaslu, bukan lembaga lain. Dan juga ini ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya ada dan siap melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan amanat undang-undang. Kita sudah insya Allah apa yang menjadi keharusan kita dalam menjalankan terutama kita sebagai ASN, kita sudah melaksanakan sesuai dengan Pantai integritas itu hingga tingkat pegawai paling bawah, semua ASN, semua ASN, walaupun kita amanatkan. Sebelum masa kampanye dimulai, Pemprov Jabar juga menggelar deklarasi pemilu damai dan akur. Deklarasi itu juga dihadiri ratusan relawan dari ketiga Capres dan Cawapres. Sebelum masa kampanye dimulai kemarin, pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar deklarasi pemilu damai di Gedung Saparua, Kota Bandung. Deklarasi pemilu damai Jabar Akur ini masuk dalam rangkaian untuk menyambut masa kampanye yang dimulai sejak 28 November kemarin hingga 10 Februari 2024. Deklarasi juga mengundang ratusan relawan dari ketiga pasangan Capres-Cawapres. Dengan adanya deklarasi ini diharapkan bisa menekan angka kericuan dan kecurangan sehingga tetap aman, kondusif, dan rukun. Insya Allah aman, jadi dari deklarasi ini kan kita meminta komitmen dari semua pihak. Dari kami pun menjaga netralitas, sudah bertekad menjaga netralitas, dan juga dari masyarakat, dari relawan untuk menjaga keamanan dan kerukunan. Berdasarkan data Komisi Kepemilian Umum, Jawa Barat memiliki daftar pemilih tetap untuk pemilu 2024 terbanyak se-Indonesia, yakni 35.714.901 suara, atau sekitar 17,4% dari total DPT nasional pemilih dalam dan luar negeri. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Memasuki masa kampanye pemilu 2024, KPUD Kabupaten Tasikmalaya sosialisasikan aturan pemasangan alat peraga kampanye pada partai politik Senin lalu. Pada sosialisasi itu, semua partai politik diingatkan untuk memasang APK pada tempat yang telah ditentukan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya Senin lalu menyosialisasikan dan mengingatkan kembali aturan pemasangan alat peraga kampanye kepada perwakilan partai politik. Seperti lokasi yang dilarang untuk dipasangi APK mulai dari instansi pendidikan, tempat ibadah, instansi pemerintahan, jalan protokol, jalan tol, dan rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya.
Ketua KPUD Kabupaten Tasikmalaya juga menyampaikan pemasangan APK harus memiliki etika dan menjaga estetika sehingga tidak merusak lingkungan. KPUD Tasikmalaya juga telah menetapkan sebanyak 3.223 titik lokasi yang bisa dipasangi APK baik dari tingkat kabupaten hingga desa. Untuk pemasangan alat peraga kampanye, untuk pemasangannya sudah kami tetapkan untuk titik lokasi-lokasinya yang tadi sebarannya sebenarnya tidak sama setiap desa. Namun titik lokasi itu sudah dikoordinasikan dengan pemerintahan daerah dan dipastikan bahwa titik lokasi itu sangat strategis ya, untuk pemasangan alat peraga kampanye. Apabila ada peserta pemilu yang melanggar aturan pemasangan APK, maka APK akan langsung dicopot oleh petugas dibantu Satpol PP. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Keprihatinan atas banyaknya korban jiwa akibat bencana longsor menggerakkan hati 3 siswa SMK di Purwakarta untuk membuat alat pendeteksi bencana longsor. Kini alat deteksi longsor ini digunakan pihak Kecamatan Sukatani. Bunyi ini merupakan tanda peringatan bahaya bencana longsor dari sebuah alat pendeteksi longsor hasil inovasi anak bangsa. Dengan ilmu teknik komputer jaringan yang dipelajari di bangku sekolah menengah kejuruan, Cahyana, Arya Saputra, dan Yosep Sopian menciptakan alarm tanah longsor atau ATL Necam. Butuh waktu 2 bulan bagi ketiga siswa SMK Negeri Campaka, Purwakarta menyempurnakan alat peringatan dini akan bahaya tanah longsor. ATL Necam dipasang di daerah rawan longsor seperti perbukitan atau tebing dekat permukiman, lalu alat akan mengirimkan data berupa kelembapan tanah, curah hujan, hingga pergerakan tanah. Data tersebut bisa dipantau lewat aplikasi yang bisa diakses pada ponsel dan komputer selama tersambung dengan jaringan internet. Yang terdiri dari sensor unit, itu perangkat yang akan disimpan di tempat yang terindikasi terjadinya longsor. Lalu alat kedua, gateway unit, disimpan di tempat yang cukup jauh dari titik longsor. Jadi untuk fungsi dari sensor unit ini ialah untuk melakukan deteksi pada daerah yang terjadi longsor, seperti pergerakan tanahnya ataupun kelembaban tanahnya. Untuk level suara terdiri dari 2 level, Pak. Pada level siaga, suara alarmnya itu putus-putus. Untuk pada status longsor, suara alarmnya itu terus memanjang, Pak. Selain bagian dalam praktik di sekolah, pembuatan alat pendeteksi tanah longsor ini juga didorong atas rasa ingin menciptakan alat yang bermanfaat untuk warga. Ya, guru pembimbingnya dan anak-anak itu mereka memikirkan suatu alat yang bermanfaat untuk masyarakat di musim penghujan ini. Masyarakat membutuhkan masyarakat yang ada di daerah rawan longsor ya membutuhkan alarm yang bisa memberikan notifikasi kepada. Inovasi ketiga siswa SMK ini telah dipakai pihak Kecamatan Sukatani yang termasuk daerah rawan longsor. Sekolah juga berkoordinasi dengan BPBD Purwakarta untuk mendorong pengembangan alat sehingga bisa mengurangi dampak dari bencana longsor jika terdeteksi lebih dini. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.